شرح المقدمة الحضرمي والمحشن على شرح ومشايخهم وتلامذتهم ولكن عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء الصلاح من أمرها درب سبيل الحكم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم مسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية فرج على أجر المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات على كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ونستعين ونستغفر المستقيم صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fi daran ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qaulihi faslun wa tajibu zakatul fitri bi syurutin. Ini sekarang membahas tentang zakat fitr. Al-fitr ini apa maknanya? Kemungkinan bisa memiliki dua kemungkinan. Al-fitr ya Idul Fitr. Karena memang wajibnya itu ketika masuk malam Idul Fitr. Wajibnya itu ketika masuk malam Idul Fitr, itu wajibnya. Makanya disebut zakatul fitr. Zakat yang diidhofakan kepada Idul Fitri. Walaupun untuk bisa wajib zakat fitr, itu tidak cukup nututi Syawal. Jadi harus orang itu hidup di sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Ini yang kena kewajiban zakat fitr. Kalau ada bayi lahir malam hari raya, berarti dia tidak pernah hidup di bulan Syawal. Hidup di dunia, hidupnya di alam rahim dia sebelumnya ya. Hidup di dunia belum. Jadi kalau ada bayi lahir setelah maghrib, malam Idul Fitr, tidak wajib zakat fitrah. Begitu juga sebaliknya, orang sepanjang Ramadan hidup. Menjelang buka puasa terakhir, akhir Ramadan, sebelum zakat fitr, sudah siap-siap buka puasa, 10 menit sebelum maghrib, meninggal dia. Hanya mendapati Ramadan, tidak mendapati Syawal. Juga tidak wajib zakat fitr. Ya, tidak wajib. Yang wajib apa? Orang yang hidup di dunia di bulan Ramadan dan Syawal. Sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Ada bayi baru lahir menjelang hari raya, menjelang malam hari raya. 10 menit sebelum malam hari raya sudah wajib zakat fitrah. Jadi umur baru 10 menit sudah kena kewajiban zakat fitrah, dikeluarkan oleh orang tuanya tapi ya. Atau misalnya ada orang menikah 10 menit sebelum malam hari raya. Langsung suami ini terkena kewajiban zakat fitrah untuk istrinya ya. Nah, dan demikian seterusnya. Jelas ya? Kalau ada misalnya suami istri cerai 10 menit sebelum malam hari raya, tolaknya bain, maka si istri mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Bukan tanggungan suami. Nah, demikian. Jadi orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu harus mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Mendapati Syawal saja seperti bayi baru lahir setelah maghrib malam hari raya, tidak kena zakat fitrah. Begitu juga orang yang mati di akhir Ramadan sebelum malam hari raya. Ini juga tidak kena zakat fitrah. Jadi harus mendapati Ramadan dan Idul Fitr. Nah, disebut zakatul fitr. Sebabnya zakat fitrah kan wajibnya dua itu kan ya. Ramadan dan Idul Fitr. Kenapa kok disebut zakatul fitr? Ya karena salah satu sebabnya Idul Fitr. Makanya disebut zakatul fitr. Tapi karena sebabnya juga Ramadan, maka boleh disebut zakatul Ramadan atau zakatul siam. Bisa. Jadi zakatul fitr ini namanya banyak. Zakatul fitr, zakat Ramadan, atau zakat as-siam ya. Boleh karena sebabnya adalah Ramadan dan apa? Dan Idul Fitri. Disebut juga dengan zakatul badan
atau shadaqatul badan. Kemarin di awal bab zakat sudah dijelaskan. Secara umum zakat itu ada dua. Ada zakatnya mal, ada zakatnya badan. Zakatnya mal, zakatnya harta benda. Sudah kita bahas satu persatu. Ada berapa harta benda yang wajib disakati? 6. Ya. Yang wajib zakati berapa? 6. Pertama, peternakan. Kemudian tabungan. Ya, tabungan emas perak atau uang. Kemudian pertanian dan perkebunan. Setelah itu perdagangan alias perniagaan. Kemudian yang kelima pertambangan. Keenam harta kirunnya, harta karunnya. Harta temuan masa jahiliyah. 6 itu zakat mal. Selain itu tidak wajib. Nah, sekarang kita masuk zakat yang kedua yaitu zakatnya badan. Jadi kalau zakatnya mal untuk biar malnya itu menjadi bersih dan suci. Biar berkembang, dohir atau batin atau dohir dan batin. Sekarang zakatnya badan, ya biar badannya bersih, suci, dan berkembang, barokah. Waktunya barokah, ilmunya barokah, ibadahnya barokah. Ibadah sedikit, pahalanya gede. Ilmu yang asalnya sedikit berkembang, manfaat, barokah, menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Dan demikian umurnya barokah, waktu sedikit bisa melakukan banyak hal. Nah, itu diantara faedahnya. Jadi zakatul fitr ini zakatnya badan. Makanya disebut zakatul badan juga. Untuk membersihkan badan dan biar badannya itu barokah, berkembang. Zakat kan an-nama waziyadah ya. An-nama waziyadah itu namanya zakat lughatan. Berkembang dan bertambah. At-tadhir. An-nama wa tadhir ya. An-nama wa tadhir. Mensucikan artinya zakat itu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri sendiri. Ya. Az-zakat itu an-nama wa tadhir. Berkembang dan mensucikan. Ini zakatul fitr. Tadi dikatakan al-fitr ini maksudnya idul fitri. Al-fitr ini bisa juga disebut badan. Jadi al-fitra ay khilqah. Al-fitra al-khilqah ya fisik. Itu fisik. Bentuk dohir dari manusia fisik. Jadi zakatnya badan. Jadi al-fitr itu juga bisa diartikan al-khilqah. Apa itu al-khilqah? Ada khalaq, ada khuluq. Kalau khuluq sifat batinnya hati. Kalau khalaq ini ya fisik, dohir ya. Fisik. Jadi al-khilqah. Zakatul fitr zakatnya apa? Badan. Dikatakan di sini watajibu zakatul fitri bisyurutin. Zakat fitrah itu wajib dengan beberapa syarat. Ada syaratnya, kalau terpenuhi wajib. Ada sebagian syarat yang disebutkan, ada di muqaddimah, nanti akan disebutkan di syarahnya. Zakat fitr syaratnya yang pertama adalah idraku ghurubi syamsi lailatal idi. Mendapati terbenamnya matahari malam hari raya. Intinya tadi itu yang tak sampaikan di awal. Mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Ya otomatis kalau orang itu mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal, berarti yang mendapati terbenamnya matahari malam hari raya, buka puasa terakhir ya. Buka puasa terakhir. Tidak harus ngelihat, pokok dia hidup ketika matahari Ramadan terakhir terbenam, pertanda masuk malam hari raya. Saat itu dia hidup. Jadi sebelum terbenam dia hidup, saat terbenam juga dia hidup. Ini yang terkena kewajiban zakat fitrah. Mengecualikan tadi apa? Orang yang meninggal sebelum matahari terbenam. Atau lahir setelah matahari terbenam. Tidak wajib zakat. Jelas ya? Udah. Wajibnya zakat fitrah saat itu. Saat terbenamnya matahari Ramadan terakhir. Hari terakhir Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Wa ayyakuna musliman. Yang kena zakat fitrah itu harus muslim. Maksudnya yang apa? Al-mukhraj anhu. Ada al-mukhrij, ada al-mukhraj anhu. Nanti dalam bab zakat fitrah ini, ada kalanya orang itu mengeluarkan untuk diri sendiri, ada kalanya mengeluarkan untuk keluarga yang wajib dinafkahi. Wadah ya? Nah, yang harus muslim ini siapa? Al-mukhraj anhu. Yang mana zakat dikeluarkan untuk dia. Contohnya begini. Kalau dia untuk mengeluarkan zakat untuk dia sendiri, ya dianya harus muslim.
Kalau misalnya ada seorang budak muslim miliknya sayyid yang kafir. Kalau memiliki baru tidak bisa. Misalnya dulunya sama-sama kafir, kemudian budaknya masuk Islam. Nah, ini kalau ada budak muslim dimiliki oleh sayyid kafir. Malam hari raya dia wajib zakat fitrah, yang mengeluarkan siapa? Sayyidnya yang kafir. Yang mengeluarkan kafir tidak masalah, yang penting yang dikeluarkan untuknya al-mukhraj anhu itu harus muslim. Ini syarat yang kedua. Dikecualikan dari muslim apa? Kafir. Orang kafir tidak wajib zakat fitrah. Nanti kalau masuk Islam tidak perlu dikodok. Balik umur 15, kafir. Umur 60 masuk Islam. Apa harus dikodok zakat fitrah sepanjang tahun mulai umur 15 sampai umur 60? Enggak usah. Ini untuk kafir asli. Memang asli sejak awal dia kafir. Bukan murtad waliyadzubillah. Mantan muslim ya. Kalau dia muslim, kemudian pindah agama, nas'alullah wa'alafiyah na'udzubillah min dzalik, itu dia tetap terkena kewajiban zakat fitrah. Dalam keadaan murtad itu terkena kewajiban zakat fitrah. Sehingga kalau dia tidak zakat fitrah, 10 tahun murtad, balik ke Islam, zakat fitrah 10 tahun ini harus dikodok. Karena orang murtad itu tetap wajib. Yang nggak wajib itu kalau kafir asli. Ya. Kafir asli mau agamanya Yahudi, Nasrani, Konghucu, ya, atau agama apapun sudah. Pokok kalau dia asli kafir tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Walaupun di akhirat nanti dia kena adab bukan hanya karena kufurnya, tapi juga karena meninggalkan kewajiban yang disepakati oleh para ulama dan melakukan maksiat yang disepakati oleh para ulama. Ada siksanya. Jadi orang kafir di akhirat itu ada siksa karena kafirnya, ada siksa karena riba, zina, minum khamr, karena tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Pokok kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman yang disepakati oleh ulama, itu nanti ada siksanya untuk orang kafir di akhirat selain siksa terbesar yaitu siksa karena kekufurannya. Wadah ya. Di dunia secara hukum dohir, dia tidak wajib melakukan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Secara hukum dohir. Wa yakuna musliman. Kemudian ada syarat hur, tidak disebutkan. Harus merdeka. Kalau budak, tidak kena kewajiban dia. Yang wajib sayyidnya mengeluarkan. Syaratnya lagi. Wa ayyakuna ma yukhrijuhu. Harta yang ia keluarkan, fadilan an mu'natihi. Wa mu'nati man alaihi mu'natuhu lailatal idi wa yaumahu. Wa antasti saubin yaliku bihi wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaih. Intinya apa? Orang yang terkena kewajiban zakat fitrah itu harus punya kelebihan harta dari kebutuhan pokok selama sehari semalam. Sehari itu apa? Siang 1 Syawal, semalam itu apa? Malam 2 Syawal. Malam 2 Syawal. Malam 1 jelas dihitung. Malam 1 Syawal jelas dihitung. Dihitung juga malam 2 Syawal. Jadi ketika malam hari raya, maghrib, malam hari raya, habis buka puasa terakhir ya. Hari terakhir bulan Ramadan, maghrib, malam hari raya. Siapa yang terkena kewajiban zakat fitrah? Orang yang ketika malam hari raya ini, kebutuhan pokok, biaya untuk kebutuhan pokok sudah ada. Untuk malam hari raya, siang hari raya tanggal 1 Syawal, dan malam 2 Syawal. Al-laila al-mutaakhirah anil yaum ya. Malam 2 Syawal. Ini tercukupi ini. Kebutuhan pokoknya. Untuk tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, dan seterusnya nggak usah dihitung. Pokok malam 1 Syawal, siang 1 Syawal, malam 2 Syawal, kebutuhan pokoknya sudah tercukupi. Tidak harus punya uang, bisa jadi dia tidak punya uang, tapi punya HP bisa dijual, lumayan kan 1 juta, cukup kan untuk kebutuhan pokok sehari semalam. Ya, malam 1 Syawal, siang 1 Syawal, dan malam 2 Syawal. Pokok itu sudah tercukupi, dia punya harta, tidak harus punya uang, punya harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka dia wajib zakat fitrah. Dari sini bisa dipaham bahwa kebanyakan muslimin, kalau enggak semuanya, itu kena kewajiban zakat fitrah. Beda kalau zakat mal. Zakat mal ini orang-orang kaya ya.
orang-orang yang punya harta satu nisab. Tapi kalau zakat fitrah, tidak harus. Orang nggak punya sawah, nggak punya peternakan, nggak punya motor, nggak punya HP. Ya, itu. Tapi kebutuhan pokoknya tercukupi. Kok sih ada kelebihan? Kelebihannya itu harus digunakan zakat fitrah. Lah, kebutuhan pokok yang dimaksud apa ini? Wa ayyakun nama yukhrijuhu. Zakat yang ia keluarkan harus fadilan, lebih. Dari apa? An mu'natihi, dari biayanya dia. Makan yang layak ya. Untuk dia. Wa mu'nati man alaihi mu'natuhu, dan biaya orang yang wajib dibiayai. Nafkah orang yang wajib nafkahi. Istri 1, 2, 3 atau 4. Ya. Tercukupi semua. Anak berapapun jumlahnya tercukupi semua. Orang tua tercukupi. Siapapun yang wajib dinafkahi. Anak kapan wajib dinafkahi sudah antum pelajari di bab nikah ya. Orang tua kapan wajib dinafkahi juga sudah antum pelajari di bab nikah. Sudah kan? Fathul Qorib bab nikah sudah hatam kan ya? Sebelumnya juga sudah miftah ya kan? Sudah ada di situ. Wadah kan? Nah, jadi intinya orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu punya kelebihan harta setelah digunakan untuk keperluan nafkahnya dia dan semua keluarga yang wajib dinafkahi, bukan nafkah tatawu. Nafkah tatawu nggak dihitung, hanya nafkah wajib. Istri jelas mesti wajib. Anak jika tidak punya harta dan tidak mampu bekerja yang layak. Orang tua kapan wajib dinafkahi? Jika tidak mampu, tidak punya uang sendiri untuk mencukupi diri sendiri walaupun mampu bekerja. Jadi kalau orang tua walaupun mampu bekerja, kepingin santai, anak wajib nafkahi. Kalau orang tua, kalau anak enggak. Kalau anak mampu bekerja, karena enggak mau kerja, enggak punya uang untuk mencukupi diri sendiri, jangan dikasih nafkah. Jadi peternakan pengangguran nanti. Ya. Jadi peternakan pengangguran. Bahaya orang nganggur itu. Enggak agama, enggak dunia, itu bahaya. Bisa jadi masuk partai wong iri nanti ya. Itu. Ya, itu jadi bahaya. Itu ya, bahaya. Soalnya syaratnya harus pengangguran. Enggak punya kesibukan agama, enggak punya kesibukan dunia itu syarat nomor 1 itu ya. Untuk daftar partai tersebut ya. Sah. Ya. Syaratnya itu harus bahlul nomor 1. Kedua, itu pengangguran, enggak punya kesibukan dunia ataupun agama. Ayolah kulihat. Jadi harta yang ia keluarkan itu harus lebih. Yang dibuat zakat fitrah itu sudah mencukupi kebutuhan pokoknya. Artinya nafkah apa? Nafkah makanan yang layak. Enggak harus wak tempe tahun enggak. Yang layak untuk ya kelayaan bagi setiap orang ya beda-beda tergantung status sosialnya, tergantung kemampuan ekonominya ya. Disesuaikan. Yang layak. Selama apa? Sehari semalam. Yaitu siang 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Malam 1 Syawal jelas ya itu enggak dihitung makan apa itu. Di malam 1 Syawal ya. Nah, itu. Jadi kebutuhan itu. Kebutuhan siapa? Dia dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kalau orang-orang yang enggak wajib nafkahi harus dihitung. Misalnya kayak anak tiri. Atau misalnya anak yang mampu bekerja tapi tetap dinafkahi. Ini tatawu'in namanya ya. Orang tua yang mampu tapi dinafkahi tatawu'in enggak dihitung. Atau dia terbiasa ngasih orang-orang sekitarnya, tetangga yang kurang mampu. Itu apa? Enggak dihitung. Yang dihitung hanya untuk dia dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kapan? Lailatal Idi wa yaumahu, malam Id dan hari Id. Hari Id maksudnya siang tanggal 1 Syawal. Malam Id ini kapan? Malam 1 apa malam 2? Malam 2. Al-lailah al-mutaakhirah anil yaum ya. Malam 2. Malam 1 ya apa? Dihitung juga. Wis maklum itu malam 1 ya. Wah, jadi intinya cukup untuk malam 1 Syawal, siang 1 Syawal, dan malam 2 Syawal. Kemudian yang termasuk kebutuhan pokok, wa andasti saubin yaliku bihi. Dan biaya yang akan digunakan zakat fitrah itu sudah lebih dari kebutuhan 1 paket pakaian. Dasti saubin. Dasti saubin itu apa? 1 paket pakaian lengkap, mulai kepala sampai kaki. Ya, penutup kepala, kemudian kaos dalam,
pakaian luar, terus celana untuk bagian dalam, kemudian sarung kalau yang biasa pakai sarung, celana kalau yang biasa pakai celana, kaos kaki, sandal, sepatu kayak gitu, lengkap. Jadi dia kebutuhan pakaian dari atas sampai bawah sudah lengkap. Kok sih ada kelebihan? Itu yang digunakan zakat fitrah. Zaman sekarang orang yang paling miskin pakaiannya full lemarinya ya. Zaman sekarang. Kenapa? Pakaian murah zaman sekarang. Ya, pakaian murah. Apalagi kalau ada flash sale ya, atau semisalnya. Pakaian murah zaman sekarang. Kenapa? Pakaian dibuat dengan alat modern, makanya murah. Kalau zaman dulu itu mahal pakaian itu. Makanya banyak orang itu tidak kuat beli kain, akhirnya pakaian pakai kulit. Zaman sekarang pakaian kulit justru yang mahal ya. Zaman dulu enggak, pakaian kulit itu pakaiannya orang-orang nggak punya. Beli kain mahal. Kalau kulit belai kambing dijemur buat pakaian. Pakaiannya orang-orang kelas ekonomi rendah zaman dulu. Sekarang justru pakaiannya orang kaya yang dari kulit itu ya. Nah, begitu. Zaman dulu kain itu mahal. Kalau sekarang hampir semua orang, hatta yang paling miskin sekalipun, pakaiannya itu rangkap-rangkap. Sampai banyak pakaian nggak pernah dipakai. Kebanyakan pakaiannya. Kebanyakan pakaian zaman sekarang begitu. Ini dasti saubin. Apa? Satu paket lengkap pakai pakaian. Pakaian yang apa? Yang yalikubi, yang layak. Orang misalnya ekonominya kelas menengah ke bawah. Ya layaknya sarung ya atlas lah paling tinggi. Kalau punya BHS, apalagi yang harganya 10 juta, tidak dianggap ini jualan, jualan atlas. Ya, jualan, tukarkan atlas, selebihnya dibuat zakat fitrah. Paham ya? Yang layak. Tapi kalau memang dia, masya Allah, kiai yang memang harus jaga penampilan itu dijaga biar omongannya lebih bisa diterima. Gitu. Maka bagi dia layak, tidak usah dijual. Ya udah, memang layaknya seperti itu ya. Nah, begitu. Gus misalnya ya, pakai BHS, tidak apa-apa. Pakai wadimor dikira khotim. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya latihan tawadhu, tidak apa-apa ya. Tapi tawadhu itu bukan di penampilan. Tawadhu itu di sini. Cuman juga perlu dilatih dari penampilan juga kadang-kadang. Wa antasi saubin yaliku bihi, itu tercukupi. Kemudian maskan, tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak itu sudah tercukupi. Tidak harus memiliki, walaupun nyewa ya, tercukupi. Jadi kalau tempat tinggal layak sudah punya. Pakaian layak sudah punya, lengkap, komplit. Satu paket lengkap, komplit. Kebutuhan nafkah sehari semalam untuk dia. Ini nafkah untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Pakaian juga sama, untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kemudian tempat tinggal tadi bukan hanya untuk dia. Dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Mungkin untuk dia cukup kos-kosan, kamar kecil gitu. Lah istrinya, anaknya, kan tidak cukup tinggal situ. Yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Itu. Kemudian termasuk kebutuhan pokok, wa khadimin, biaya khodim. Biaya bayar khodim, kalau dulu budak ya. Biaya beli budak, itu yang diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena dia misalnya mengalami termasuk orang yang berkebutuhan khusus, cacat ya, berkebutuhan khusus, cacat, sehingga tidak bisa khidmah pada dirinya sendiri, melakukan keperluannya sendiri, banyak yang nggak bisa, perlu khodim. Biaya khodim dihitung juga bagi dia. Kalau misalnya tidak punya kelebihan, kalau zakat fitrah tidak bisa bayar khodim. Kalau bayar khodim, tidak ada sisa untuk zakat fitrah. Dahulukan khodim, asal diperlukan. Contohnya seperti orang yang berkebutuhan khusus, cacat atau sakit, tidak bisa khidmah pada dirinya sendiri, perlu dikhidmah oleh orang lain. Atau memang orang-orang yang biasa dikhidmai. Orang-orang yang biasa dikhidmai, seperti bos, ya. Seperti bos atau kiai misalnya biasa dikhidmai. Karena nggak sempat ngurusi urusannya dia sendiri, nggak sempat, banyak kesibukannya, sehingga perlu ada orang yang dibayar untuk khidmah. Nah ini ini juga dihitungnya. Setelah lebih dari itu baru wajib zakat zakat fitrah. Itu wa khadimin yahtaju ilaih. Ini
kalau kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, apa kebutuhan pokok? Nafkah, sehari semalam, pakaian lengkap, layak, kemudian tempat tinggal layak, kemudian khadim jika diperlukan. Kutubul fakih juga, itu nggak harus dijual jika diperlukan. Jadi orang belajar bagi santri, punya kitab kan, perlu untuk apa? Belajar, ini juga nggak harus dijual. Padahal satu kitab kadang harganya 300.000 cetakan Darul Mahal itu ya. Apa harus jual untuk apa? Untuk beli zakat fitrah? Enggak harus. Kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Kalau nggak diperlukan kita nggak pernah dibaca. Itu buat pajangan nakut-nakuti tamu ya. Itu di ruang tamu jualan buat zakat. Kita ini jika diperlukan, kitab yang diperlukan. Kemudian alat kerja. Ada orang petani punya alat kerja, enggak usah dijual. Ya, mau dijual gimana nanti? Tukang beca misalnya kerjanya dari beca. Oh, becanya dijual bisa beli zakat fitrah. Habis itu makan apa? Beca dijual. Jadi alat kerja itu nggak usah dijual, termasuk kebutuhan pokok. Kemudian juga apakah utang? Kalau ada orang punya utang, apakah itu dihitung juga sebagai kebutuhan pokok, dilunasi dulu baru zakat fitrah kalau ada kelebihan, atau enggak? Utang urusan nanti. Dahulukan zakat fitrah. Lah untuk utang ini terjadi khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, utang itu termasuk dihitung juga ya. Utang itu dihitung. Artinya kalau seandainya dibuat melunasi utang yang sudah jatuh tempo, masih ada sisa apa enggak? Oh, ada sisa, wajib zakat. Oh, enggak ada sisa. Udah lunasi utang aja dulu. Berarti zakatnya tidak wajib. Kata Imam Romli, enggak. Kalau selama utangnya belum dibayar, ente malam hari raya, kebutuhan pokok terpenuhi, zakat dulu. Utang itu nanti. Paham ya? Itu menurut Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli, utang itu tidak dihitung. Kata Ibnu Hajar, utang masuk hitungan. Bahkan bukan hanya utang jatuh tempo, walaupun muajal, utang yang belum jatuh tempo. Misal dia punya cicilan mobil. Punya cicilan. Ini setelah dihitung semuanya, masih ada kelebihan. Cukup untuk buat zakat fitrah. Tapi kalau dibuat bayari utang, walaupun yang masih muajal belum jatuh tempo, maka tidak wajib zakat. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau kata Imam Romli, tidak, utang nggak usah dihitung. Jelas ya? Nah, jadi itu. Intinya orang malam hari raya itu, hartanya bukan hanya uangnya, hartanya. Itu dilihat, kebutuhan pokok sudah terpenuhi semua apa enggak? Yang tadi tak terangkan, kebutuhan pokok. Terpenuhi semua apa enggak? Kalau enggak terpenuhi, enggak wajib zakat fitrah. Kalau sudah terpenuhi, kok ada kelebihan, baru wajib zakat fitrah. Kok ngepas, enggak lebih, enggak kurang, ya enggak wajib zakat fitrah. Kalau ada kelebihan, baru wajib zakat fitrah. Apa saja kebutuhan pokok tadi? Nafkah yang layak sehari semalam, maksudnya malamnya malam 2 Syawal. Untuk dia dan orang yang wajib dinafkahi. Kemudian pakaian lengkap layak bagi dia dan orang yang wajib dinafkahi. Tempat tinggal layak, khadim jika diperlukan. Alat kerja. Kemudian kutubul fakih. Ya. Kemudian apa? Utang menurut Imam Ibnu Hajar. Apalagi tadi? Sudah ya? Sudah. Nah, itu yang dihitung. Tercukupi semua apa enggak? Kebanyakan orang tercukupi ya. Yang layak loh, tapi kalau enggak layak enggak, ya apa? Enggak kena kewajiban. Tapi hampir semua, jarang orang itu enggak kena kewajiban zakat fitrah, apalagi zaman sekarang, pakaian itu lebih-lebih, punya pakaian 10 di lemari. Ya jual salah satu tukar beras lah, ke toko itu ya. Nyari yang kira-kira layak, begitu. Sekarang pakaian bekas juga laku kok. Ya kan? Banyak kan di pinggir-pinggir jalan itu jaket yang kalau baru harganya di atas 500.000, bahkan di atas 1 juta di pinggir jalan, bekas orang kecelakaan 25.000. Bekas orang di rumah sakit atau orang apa ya? Allah alam bekas apa enggak tahu ya. 25.000 kan laku. Kan lumayan bisa beli beras itu. Kalau beli jual 2 kan 50.000 kan ya. Nah, itu dijual.
Wajibu. Zakat fitrah itu wajib untuk diri sendiri. Saya misalnya sudah ada kelebihan. Wajib zakat fitrah untuk diri saya. Lah, karena saya punya keluarga yang wajib dinafkahi, anak, istri, orang tua misalnya ya. Maka ini juga harus dikeluarkan. Watajibu ay zakatul fitr aman untuk orang yang fi nafaqatihi, yang menjadi tanggungan nafkahnya. Tapi nafkah yang wajib, bukan nafkah sunnah tatawu, bukan. Nafkah wajib. Jadi ketika orang itu sudah punya kelebihan harta seperti tadi yang dijelaskan, maka wajib zakat fitrah mengeluarkan untuk saya sendiri dan seluruh anggota keluarga. Nah, yang wajib dinafkahi misalnya istri baru satu, kemudian anak misalnya ya berapa dihitungnya, dihitung semua ya, dihitung semua. Nggak usah rame-rame ya. Jadi apa anak istri atau beberapa istri orang tua dihitung total misalnya berapa total 12 ya berarti beli paket zakat fitrah 12 keluarkan habis itu. Jadi bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi setiap orang yang menjadi tanggungan nafkah wajib. Jelas ya? Watajibu aman fi nafaqati muslimin. Siapa orang yang wajib nafkah misalnya min zaujatin istri, wawaladin anak yang wajib nafkah apa? Yang tidak punya harta untuk mencukupi diri sendiri dan tidak mampu bekerja yang layak. Kalau mampu bekerja yang layak, tapi gara-gara males, akhirnya tidak kerja, tidak wajib dinafkahi oleh orang tua. Akhirnya membentuk generasi pengangguran nanti ya, tidak usah, suruh kerja. Nah, ini anak. Wawalidin orang tua. Orang tua wajib dinafkahi kapan? Orang tua ini ayah, ibu, kakek, nenek dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Anak juga begitu, anak laki, perempuan, cucu laki atau perempuan dari cucu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan itu anak. Wajib dinafkahi syaratnya dua tadi. Tidak punya harta sendiri untuk mencukupi nafkahnya dan tidak mampu bekerja yang layak. Kalau orang tua syaratnya cuma satu. Wajib dinafkahi apa? Tidak punya harta untuk mencukupi diri sendiri. Walaupun mampu bekerja, tidak harus dipaksa bekerja. Ada orang tua kepingin santai karena anaknya sudah cukup, minta nafkah kepada anaknya, wajib anak untuk nafkah. Iya. Wadah ya? Kenapa? Termasuk ihsan kepada orang tua sudah capek. Mulai itu belum lahir sudah nyusahkan ya. Udah belum lahir bikin ibunya mual-mual, tidak bisa tidur, tidak enak makan, muntah dan seterusnya ya. Tidak mulai masa kehamilan sudah menyusahkan, lahir menyusahkan, selahir menyusahkan. Masa kemudian sudah dewasa, harta tercukupi ngasih nafkah saja tidak mau. Disuruh kerja sana, kerja masih bisa kok. Dagangan kan laris. Kerja kan tidak harus berat sekarang, bisa kerja online. Itu bondetan anak ini ya. Jadi apa? Orang tua pokok tidak punya harta sendiri untuk mencukupi nafkah. Apa? Wajib dinafkah. Nafkah tidak harus disuruh bekerja karena memang sudah waktunya istirahat, waktunya anak untuk mencukupi orang tua. Beda kalau anak mau membebani orang tua padahal mampu bekerja. Ya, mau membebani. Wawalidin mamlukin budak. Itu budak termasuk wajib dinafkahi. Jadi orang ketika punya kelebihan harta, wajib zakat untuk dia sendiri, istri, anak, orang tua, budak. Ini wajib semuanya dikeluarkan zakat fitrah. Kalau kelebihannya cukup untuk mengeluarkan zakat semua orang, misal totalnya saya dan keluarga yang wajib tak nafkahi misalnya 12. Ya berarti saya wajib mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 12. Orang-orang yang wajib saya nafkahi itu, saya tidak perlu minta izin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Saya tidak perlu minta izin, yang niat juga saya yang bagikan saya. Terserah saya yang kewajiban kok ya. Tidak perlu minta izin, tidak perlu ngomong. Langsung kalau memang nafkah wajib. Jelas ya? Tapi kalau orang nggak wajib dinafkahi kayak kakak, adik, paman, bibi, itu tidak wajib dinafkahi walaupun tidak mampu. Anak tiri, ya, tidak wajib nafkahi. Kemudian apa? Anak yang sudah mampu bekerja dan ada kesempatan seandainya kerja tapi tidak mau bekerja, ini tidak wajib dinafkahi. Hati-hati orang tua kalau mengeluarkan zakat untuk anak seperti ini, ngomong dulu, izin dulu, ya. Ima kasih fulus gawin zakat buat zakat fitrah atau ente zakatnya tak keluarkan ya, begitu harus ngomong ya. Kalau langsung anak mengeluarkan tidak sah. Kenapa? Dia punya tanggungan sendiri, bukan tanggungan anak. Jelas ya?
tanggung sendiri. Jadi nggak bisa anak melaksanakan ibadah untuk orang lain. Beda kalau nggak mampu, semuanya kewajiban saya ya. Wadah ya? Jelas? Sudah. Kalau cukup untuk zakat semuanya tadi itu, ya sudah, itu wajib dikeluarkan semuanya. Itu wajib dikeluarkan semuanya. Jika tidak mampu, itu di sini nggak diterangkan di sini. Jika tidak mampu, maka yang didahulukan diri sendiri. Misal ya, wajibnya 12, anak kena kewajiban 12 misalnya ya. Cuman punya jatah 1, ya untuk saya dulu. Yang lain gugur sudah ya. Yang lain gugur. Dahulukan diri sendiri. Setelah diri sendiri, nomor 2 yang diutamakan dalam zakat fitrah, siapa? Istri. Ya, istri. Kemudian siapa? Ada urutannya itu. Kalau dalam bab nafkah mendahulukan ibu. Tapi kalau dalam zakat fitrah mendahulukan ayah. Ya, ayah, ibu. Gitu. Anak yang masih kecil itu urutannya di mana? Ada urutannya, di sini nggak disebutkan. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya kita sebutkan. Hah? Dulu pernah terangkan ya, dia pertama diri sendiri, terus zaujah, setelah itu khadimu zaujah. Jadi kalau zaujah harus dikasih khadim, misalnya ada orang biasa punya istri ning, di rumahnya biasa dikasih khadimah. Nah, maka itu kalau nikah sama dia termasuk kewajiban nafkah nyewakan khadimah. Ya, karena di rumahnya terbiasa dengan khadimah. Ini termasuk yang dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Kalau ongkos khadimahnya ini kalau dia budak atau bukan budak disewa dengan nafkah ya, dengan bayaran nafkah. Terus walad shaghir ya. Jadi diri sendiri, zaujah, khadimu zaujah, walad shaghir, kemudian walad kabir. Ya. Terus budak enggak ada. Nah, itu urutannya. Jadi urutan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu urutan prioritasnya itu levelnya. Kalau cukup semuanya ya semuanya ya. Tapi kalau tidak cukup untuk semuanya, itu pertama dahulukan diri sendiri. Kalau masih ada kelebihan istri, kalau masih ada kelebihan khadimuz zaujah, kalau masih ada kelebihan walad shaghir, laki atau perempuannya. Kalau masih ada kelebihan kalau masih ada kelebihan kalau ada kelebihan walad kabir. Walad kabir yang wajib dinafkah, yang wajib nafkahi karena tidak mampu dan tidak mampu bekerja. Paham ya? Termasuk anak yang wajib dinafkahi, anak sudah dewasa, balik, akil, yang wajib nafkahi kan tadi kan kalau tidak punya harta sendiri dan tidak mampu bekerja yang layak ya. Termasuk anak yang wajib dinafkahi oleh orang tua walaupun sudah balik akil adalah yang sibuk mencari ilmu agama. Memang betul-betul sibuk, tidak bisa bagi waktu untuk kerja dan nyari ilmu. Kalau sambil kerja nanti mengganggu fokus. Dia memang betul-betul fokus, bukan thalabatun naum, tapi thalabatul ilm ya. Memang betul-betul fokus dalam mencari ilmu. Kalau bagi waktu tidak bisa. Satu. Kedua, yurja najabatuhu. Diharapkan sukses dalam belajarnya. Ada harapan secara zahir itu sukses. Ya, diharapkan nanti jadi orang yang punya ilmu manfaat nanti untuk orang lain. Ada harapan sukses. Lah kira-kira kok ya tidak ada. Ini tidak wajib dinafkahi ya. Tapi kalau orang tua ngasih nafkah ya berarti masya Allah pahala besar orang tua itu ya. Tidak wajib tapi tetap dikirim ya. Ketika kok tidak ada harapan dan kebanyakan orang tua tetap aja ya begitu masya Allah. Itu sebenarnya nafkah sunnah itu dari orang tua. Jangan disia-siakan. Udah nafkah sunnah antum sia-siakan. Nafkah wajib jangan sia-siakan apalagi nafkah sunnah. Itu. Jadi santri yang wajib nafkah orang tua walaupun sudah dewasa itu tadi ya.
Memang betul-betul fokus dalam mencari ilmu, waktunya memang untuk ilmu, tidak bisa bagi waktu. Kemudian yurja najabatu, ada harapan sukses. Tidak usah tolak-tolak, masing-masing introspeksi diri ya, masing-masing. Mau syarat itu apa enggak? Kalau syarat 2 itu ya wajib dinafkahi oleh orang tua. Kalau enggak wajib. Jadi kalau telat enggak usah protes, memang enggak wajib. Atau tadi kirim enggak usah protes, enggak wajib ya. Setiap masing-masing kita kok introspeksi diri. Wah deh, udah. Nah itu. Jadi zakat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang yang wajib dinafkahi. Berapa yang harus dikeluarkan? Nah itu. Wal wajibu sa'un. Satu sa' itu 4 mud. Sekitar 3 kilo satu sa' itu ya. Tidak sampai 3 kilo. Nah, maka afdolnya keluarkan 3 kilo. Jadi 3 kilo. 3 kilo yang salimun minal eb. Yang tidak cacat. Tidak boleh beli beras yang sudah ada kapang, istilah sini kapang, yang ada kutunya itu ya. Sudah dimakan kutu, tidak boleh. Atau sudah ada ulatnya, tidak boleh. Harus yang masih layak konsumsi, yang masih bagus. Nggak rusak ya, nggak cacat. Misalnya kehujanan, beras kehujanan. Cacat di sini maksudnya apa? Al-munafi solahiyatal iddikhar waliktiyat. Jadi yang dimaksud cacat di sini itu yang menyebabkan tidak layak jadi makanan pokok. Tidak bisa jadi makanan pokok, atau tidak bisa diiddikhar, tidak bisa disimpan lama. Kayak beras kena hujan. Kalau langsung dimasak, kan masih layak konsumsi kan ya? Masih bagus, tidak ada masalah. Tapi kan tidak bisa disimpan lama, tidak boleh. Jadi itu yang dimaksud cacat di sini. Al-munafi solahiyatal iddikhar waliktiyat. Jadi harus beras yang tidak cacat. Satu sok sekitar berapa? 3 kilo. Tidak sampai 3 kilo, tapi ihtiyatan keluarkan 3 kilo untuk per orang. Min ghalibi kutil balad, dari makanan pokok daerah setempat yang lumrah, yang dominan. Kayak di Indonesia, hampir semuanya makanan pokoknya yang dominan apa? Beras, makan beras. Ya, makan nasi. Yang dikeluarkan berasnya, jangan boleh zakat fitrah nasinya ya, zakat berasnya. Kalau daerah seperti Hadramut, ya makan nasi, ya makan gandum. Dilihat ghalibnya. Kalau ghalibnya lebih ghalib beras, harus beras. Kalau lebih ghalib gandum, ya harus gandum. Ya, harus gandum. Kalau sama, terserah. Wadah ya? Nah, begitu. Min ghalibi kutil balad. Kalau di Indonesia ini beras, harus berupa beras. Tidak boleh berupa tepung. Tidak boleh berupa masakan, sudah dimasak. Tidak boleh ya. Harus masih berupa beras. Wa in qadara ala ba'dihi faqat akhrajahu. Kan tadi ukurannya 1 sok. Kalau tidak mampu, setelah dihitung kebutuhan pokok, tersisa uang 20.000. Padahal untuk beli beras standar 3 kilo kan tadi kan ya. Misalnya perlu uang 45.000. Per kilonya misalnya 15.000 kali 3 45.000 misalnya. Kok dia setelah kebutuhan pokok dihitung cuman menyisakan 20.000. Apa wajib zakat fitrah? Ya wajib. Loh, berapa? Ya secukupnya, beliau beras 20.000. Beli beras 20.000 selesai. Dapat sekilo lebih sedikit ya. Ya semampunya itu. Atau kayak tadi itu. Orang yang wajib dinafkahi total 12, mampunya 6. Ya keluarkan 6 dengan urutan tadi itu. Mendahulukan diri sendiri, zaujah, kalau 4 ya zaujah 4 ini ya. Kali 4 berarti. Zaujah, khadimuz zaujah, walad saghir, walad kabir. Urutannya begitu. Keluarkan 6. Kalau mampunya 6, keluarkan. Oh enggak, ini biar adil. Apa? Kan ini jatahnya 6. Wes di separuh-separuh aja. 12 keluarkan semua. Enggak boleh ya. Harus sempurna. Urutan tadi itu. Wadah ya. Kalau anak mampu, enggak sampai 3 kilo, mampunya 2 kilo. Ya 2 kilo itu sudah. Semampunya. Jadi wa in qadara ala ba'dihi faqat. Jadi kalau mampu sebagian saja, maka akhrajahu, maka harus dikeluarkan. Kenapa? Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan.
Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Malam 1 Ramadan ada sidang isbat pemerintah. Jadi akhir Sya'ban, maghrib, kemudian terbukti Ramadan. Ima antum melihat sendiri hilal Ramadan, atau ada keputusan pemerintah, sidang isbat dari pemerintah menyatakan besok siang, besok pagi kita sudah masuk 1 Ramadan. Malam itu juga mengeluarkan zakat fitrah boleh. Tapi wajibnya kapan? Wajibnya ketika terbenam matahari. Jadi zakat fitrah itu waktunya ada waktu jawaz, artinya boleh mengeluarkan. Belum wajib, kapan? Sejak awal Ramadan. Ada waktu wujub. Waktu wajibnya kapan wajibnya? Ketika terbenam matahari malam Idul Fitri. Ada waktu yang afdol, waktu sunnah ya. Yaitu antara subuh sampai sholat Id ya. Jadi subuh hari raya sampai sholat Id. Jadi setelah subuh dan sebelum sholat Id. Ini waktu fadilah ya. Sunnah itu. Dapat pahala lebih antum. Ada waktu makruh setelah sholat Id. Setelah sholat Id sampai maghrib. 1 Syawalnya. Ada waktu haram kalau sudah maghrib. Bukan zakatnya yang haram. Zakatnya wajib. Yang haram apanya? Menundanya. Ya, menundanya itu yang haram. Dibaca nanti di syarahnya ya. Nah, jadi waktunya zakat fitrah ada berapa? 5. Waktu jawaz boleh sejak awal Ramadan. Waktu wajib ketika terbenam matahari malam 1 Syawal. Waktu fadilah antara subuh sampai sholat Id. Waktu makruh setelah sholat Id sampai maghrib. Waktu haram mulai dari maghrib dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wadah? Nah, ini waktunya. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan wa yusannu qabla sholatil Id. Lah ini sunnah paling afdol ini keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id setelah subuh. Itu waktu paling afdol. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil Id, dan haram menunda zakat fitrah dari hari Id. Artinya dari hari Id, hari itu siang berarti, maghribnya. Maghrib malam 2 Syawal kok belum mengeluarkan zakat fitrah, haram penundaannya. Zakatnya tetap wajib zakatnya. Yang haram menundanya. Wadah ya? Nah, ini zakat fitrah. Terakhir tadi, kan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu apa? Makanan pokok daerah setempat. Harus itu atau ngambil yang level lebih tinggi. Walaupun tidak jadi makanan pokok daerah setempat. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu, harus makanan pokok daerah setempat. Harus makanan pokok daerah setempat. Atau ngambil level yang lebih tinggi. Urutannya ini. Billahi. Sal. Syaikha. Dhi. Ramzin. Kebesaran tulisannya. Billahi sal syaikha di ramzin haka masalah an fauri tarki zakatil fitri lau jahila. Billahi, ba, diambil huruf-huruf awalnya ya. Ba ini bur. Sin ini sulut. Ya golongan ibani roti mirip gandum. Itu sin. Shin ini syair. Ya bahannya roti juga jawawutnya. Nah itu. Zi Zurah. Ra, ruz, beras ya. Ha, hemis. Ya. Hemis. Mim, mash. Ain, apa? Adas. Fa, apa fa? Full. Ta, tamer. Za, zabib. Hamzah. Akid. Lam, laban. Jin, juben. Ya, juben. Ya kan? Billahi sal syaikha di ramzin haka. Ini urutannya. Urutan makanan yang paling afdol untuk dikeluarkan zakat fitrah.
Jadi pilihannya, ima mengeluarkan yang sesuai dengan makanan pokok daerah setempat, ganti yang lain boleh, asal levelnya lebih tinggi. Nah, pertama, bur, bahannya gandum itu ya. Bukan bahannya gandum, ya gandum, bahannya roti. Kemudian sin, sulet, urutan kedua, ya gandum. Shin, syair, ya, itu syair. Itu juga bahannya roti. Dzurah, dzurah ini bukan jagung aslinya. Dzurah itu kecil-kecil, ya untuk lauk apa makanan pelengkap roti biasanya. Itu mirip jagung tapi kecil-kecil, mengkilap gitu warnanya. Dzurah. Jagung tapi selevel dengan ini. Kalau jagung itu bahasa Arabnya dzurah syamiyah. Dzurah syamiyah nisbat kepada Syam. Tapi levelnya sama di sini, di atasnya beras jagung itu. Di atasnya beras walaupun harganya lebih murah karena yang dilihat bukan tinggi rendah itu tidak dari harga tapi dari kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jagung lebih bagus untuk makanan pokok dibanding beras. Beras nomor ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Beras itu nomor 5. Jadi untuk Indonesia, antum mau zakat fitrah, boleh mengeluarkan beras ya. Boleh mengeluarkan beras. Boleh. Salah satu yang di atasnya nih, jagung, syair, sulet, bur, boleh ya. Di bawahnya beras tak boleh. Hummus. Hummus itu kacang sumburo. Ditarim banyak. Itu kalau kering, jadi kacang Arab. Tahu kacang Arab? Yang biasanya kalau ada orang pulang haji atau umroh, yang warnanya putih itu kalau dimakan bikin haus, ya kan? Bikin kering ke tenggorokannya. Itu namanya apa? Hummus. Orang sini nyebutnya apa? Kacang Arab, karena tidak tahu namanya kacang Arab. Nanti ada apa? Arab. Pokok gara-gara oleh-oleh orang haji atau apa, tidak tahu namanya ditambahi Arab, bayam Arab, terong Arab nanti. Padahal tidak ada di sana. Tidak tahu namanya. Tasbih Arab, padahal pabriknya di Kejayan. Belinya di Arab ini ya. Belinya di Arab, pabriknya di Kejayan sih. Hummus. Mas ini kacang hijau. Mas ini kacang hijau. Adas ini bukan adas yang dijual di toko-toko jamu itu. Yang di toko rempah-rempah enggak. Itu untuk bumbu atau untuk obat. Ini adas makanan pokok. Alna pernah lihat dulu di Hadramut. Ya sama. Dimasak biasanya untuk cocolan roti biasanya ya. Itu adas. Full itu ya yang biasanya itu apa? Antum kalau beli roti tamis kan ada yang coklat-coklatnya itu. Itu asalnya kacang itu dihancurkan ya. Ada coklat-coklatnya yang dicocolkan itu cocolannya itu. Full itu namanya ya, full. Kacang juga jenis kacang. Tamer, kurma jauh urutannya di bawah ya. Kurma, zabib, kismis, akid, susu yang dibekukan itu ya. Tahu susu. Tahu yang terbuat dari susu, bukan tahu susu yang orang jual keliling itu enggak. Yang terbuat dari susu dibekukan jadinya kayak tahu. Kemudian susu segar, kemudian keju. Ini terakhir. Paham ya? Ini urutannya. Jadi mengeluarkan yang sesuai dengan makanan pokok daerah setempat atau yang lebih tinggi. Wadah ya? Nah, ini pembahasan zakat fitrah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Terus, Atika.